Selanjutnya ada ketiga contoh dari sampel juga. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan tidak praktis untuk mengukur tinggi badan semua siswa. Sebagai gantinya, kita dapat mengambil sampel statistik misalnya satu siswa secara acak dari populasi tersebut. Lalu data sampel dari populasi dari sampel statistik. Lalu tahap ketiganya, setelah mendapatkan sampel selanjutnya ada pentingnya sampel statistika. Yang pertama definisinya pengambilan sampel. Dalam populasi, sehingga sampel statistika menjadi pilihan yang lebih praktis. Selanjutnya di sini ada desain sampling, lalu ada alasan penggunaan sampling, menentukan ukuran sampel akan dibacakan oleh saya. Di sini ada desain sampling atau rencana sampling, merupakan rencana pengambilan sampel sebelum dilakukan penelitian berdasarkan kebutuhan dan keadaan. Nah, kebutuhan data dan keadaan yang dihadapi berbeda-beda. Jika diperoleh data yang objektif, maka harus disesuaikan rencana dan pelaksanaan penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada alasan penggunaan sampling. Yang pertama, dia bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Lalu yang kedua, menghindari pengerusakan objek penelitian. Dan yang ketiga, memungkinkan penelitian pada data yang populasinya tertunda. Selanjutnya di sini ada menentukan ukuran sampel. Yang pertama itu derajat keseragaman dari populasi. Jadi makin seragam populasi itu makin kecil sampel yang dapat diambil. Sebaliknya makin tidak seragam populasi itu makin besar sampel yang harus diambil. Lalu yang kedua ada presisi yang dikehendaki. Makin tinggi presisi yang dikehendaki, sampel yang diambil harus makin besar. Sebaliknya, kalau peneliti itu dapat memvariasikan tingkat presisi yang lebih rendah, sampel pun kemudian dapat diperkecil. Lalu yang ketiga ada biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Makin besar biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia, akan semakin besar juga sampel yang dapat diambil. Tingkat presisi yang diperoleh akan menjadi makin tinggi, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir ada tingkat kepercayaan. Untuk selanjutnya, ada keuntungan sampel statistika yang akan dibacakan oleh Yasin. Oke, baik, terima kasih. Itu keuntungan statistika perencanaan sampel. Yang pertama ada perencanaan sampel yang efisien. Terus selanjutnya ada pengukuran kecukupan bukti yang dihimpun oleh keuntungan itu sendiri. Terus pengevaluasian hasil sampel. Nah, terus di samping itu, sampling statistik mendukung auditor untuk mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampling. Itu ada dua. Yang pertama ada atribut sampling, terus yang kedua ada variable sampling. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk teknik pengambilan sampling akan dibacakan oleh Tania. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Nah, untuk probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, pada probabilitas sampling ini dibagi menjadi beberapa jenis teknik. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu sampling yang dinyatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa dalam populasi tersebut. Nah, pada teknik ini digunakan bila jumlah unit sampling dalam satu populasi tidak terlalu besar dan cara pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan metode ujian,
Quantitative random sampling, yaitu sampling yang biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berserta secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate strategic random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berserta tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling, yaitu teknik yang digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan sampling dan probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, pada dalam probabilitas sampling ini dibagi menjadi beberapa jenis teknik. Yang pertama ada sampling sistematis atau systematic sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, pada teknik sampling kuota ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, tapi akan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sampel. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, seperti siapa aja yang secara kebetulan ketemu sama peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui tersebut sesuai dengan sumber data. Keempat ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok sampel dalam purposive ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai suatu kemungkinan dengan ciri-ciri populasi yang sudah ditetapkan. Barat Saudi. Selanjutnya di sini ada risiko akan dijelaskan oleh Yeyen. Risiko sampling adalah kemungkinan bahwa sampel yang telah diambil tidak mewakili populasi, sehingga sebagai akibatnya atas dasar sampel tersebut auditor menarik kesimpulan yang salah atas saldo akun atau kelompok transaksi. Cara meminimalisir terjadinya risiko sampling, yang pertama, sampel harus menawarkan kesempatan. Yang kedua, hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Oke, demikian isi presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, good.